Setengah abad telah berlalu. Berbagai dinamika perjuangan telah dihadapi. Meski harus bersusah payah menjalaninya, para pendahulu kita tetap optimis bahwa Yayasan Persekolahan Sukma Pusat harus tetap survive di masa yang akan datang. Meskipun demikian, tak jarang keberadaan dan peran Yapersukma dipertanyakan. Kalau orang bertanya apa sih Sukma itu, perannya apa? Dia tidak menggaji kita. Yet to stay, faint as glance, steal away. Apa kontribusi Yayasan Sukma terhadap ratusan SDK yang ada di wilayah Keuskupan Ruteng? Yayasan Sukma ini karena dia tidak terlalu banyak membuat sesuatu untuk sekolah, sehingga dianggap tidak ada. Bahkan, banyak juga yang pesimis dengan masa depan sekolah-sekolah Yapersukma. Apakah tidak mungkin bahwa sekolah-sekolah swasta kita ini kita negerikan? I break for this time. Ada wacana bahwa SDK itu bisa dinegerikan. Ziarah Yapersukma ditandai oleh adanya tarik-menarik kepentingan antara berbagai pihak. Bright and bold, stay, fail to breathe, fire. Kepset tidak bisa diangkat langsung oleh dinas. Ada beberapa kewenangan ya, yang harus menjadi porsi dari Yayasan Sukma. Misalnya penempatan kepala sekolah, SK penentuan kepala sekolah, itu sebenarnya menjadi kewenangan Yayasan Sukma, bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Reposisi seperti itulah yang kita coba bangun komunikasi dengan pemerintah daerah. Daripada kita dalam keadaan seperti ini, kita sebagai pemilik sekolah tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa karena guru-guru kita juga kita semua mengerti bahwa mereka harus lebih taat kepada yang kasih makan daripada kita yang hanya mau menjadi pemilik dan sekolah. Di setiap kampung atau di setiap desa, setiap paroki dan setiap kecamatan itu, tanah yang letaknya sangat strategis itu hanya tanah SDK. Sehingga mudah sekali masyarakat mengambil kembali tanah SDK untuk dialihkan fungsinya sebagai puskesmas, kantor desa, dan berbagai kepentingan lain. Ada fakta lain, yakni sebagian sekolah-sekolah Yapersukma dikelola oleh paroki. Ketika saya masuk di Yasukma, itu ternyata ada unit-unit sekolah yang de jure bernaung di Yasukma, tapi de facto dikelola oleh lembaga atau paroki tertentu. Memang kalau ikut prinsip hukum yayasan, ya,
penyelenggara pendidikan satu-satunya itu adalah yayasan. Bahkan, ada pihak sekolah atau kepala sekolah yang mengambil dan menyalahgunakan aset Yapar Sukma. Hanya sekarang ini susah bagi yayasan menurut saya untuk atur guru-guru ini karena mereka kami punya uang, pemerintah yang bayar, bukan yayasan. Susah di situ. Tapi ya tanah sepotong dibawa ambil oleh dia guru di sana, dia diambil, akhirnya baru diambil kembali waktu Romo siapa pastor di sana baru dia urus kembali. Jadi tanah sekolah itu banyak kali diambil untuk buat kebun. Ada yang mengklaim bahwa itu tanah. Dan itu ada kasus guru yang pensiun, dia bangun rumah di dalam tanah sekolah, dan itu dia berhak atas tanah itu karena dia sudah lama bekerja di situ. Tapi ya kami sangat mengatasi itu, dan tanpa ada urusan besar perkara Ketika saya mencanangkan konsentrasi keuangan, saya mendapat tantangan yang serius. Dan tantangan itu baik dari kepala sekolah akal maupun kepala sekolah yang pastor. Sering juga terjadi miskomunikasi internal Yapar Sukma. Kita hanya menerima permohonan penerbitan SK. Guru ini dimohon SK, penerbitan SK untuk sekolah ini, dari kalau sekolah. Prosesnya seperti apa kita tidak tahu. Kita keluarkan SK. Yayasan ini akan berfungsi dengan baik kalau ketiga organ yayasan itu dari strukturnya dalam pembina, pengawas, dan pengurus punya komitmen yang sama, punya cita-cita yang sama untuk memajukan yayasan berdasarkan isi dan misi yayasan itu sendiri. Tantangan juga datang dari masyarakat sekitar. Waktu pemblokiran tanah SD Pracancar 1, masyarakat memagar keliling itu sekolah. Berbagai dinamika dalam ziarah Yapar Sukma menuntut Yapar Sukma untuk merefleksikan peran dan keberadaannya sesuai konteks zaman. Jadi ngomong tentang Sukma, ngomong tentang diri orang Katolik menggerai. Jangan hanya kritik ke yayasan, tidak. Ngomong Sukma, ngomong kasus siapa Sukma itu kau, aset kita ini. Kalau dalam pengertian ya Sukma itu bagian dari gereja Katolik, dan gereja Katolik itu adalah kita semua, ya, maka kita semua ini harus terpanggil juga untuk bertanggung jawab bagaimana menghidupi Yayasan Sukma supaya Yayasan Sukma ini punya kekuatan untuk mengelola ini, ya, lembaga-lembaga pendidikan Katolik, ya, dan kita berharap lembaga-lembaga pendidikan Katolik ini punya kontribusi yang besar untuk pembangunan karakter anak didik, termasuk juga punya kontribusi yang besar untuk menciptakan generasi yang cerdas. Itu kalau dalam konteks Yasukma sebagai bagian dari gereja Katolik. Tapi kita juga harus realistis bahwa Yasukma itu sebagai sebuah yayasan, dia badan hukum, ya, dia badan hukum. Dan ketika dia badan hukum, dia adalah subjek hukum yang terpisah sama sekali
dari gereja yang dalam tanda petik adalah pemilik. Berbagai langkah diambil untuk mengatasi dan menjembatani berbagai tantangan yang dihadapi Yaper Sukma. Karena persoalan tanah, penyerahannya dulu itu berdasarkan kesepakatan dari masyarakat, karena masyarakat yang membutuhkan pendidikan. Tahun 2008 saya juga ada program sertifikasi bidang tanah untuk tanah-tanah SDK yang ada di wilayah Kecamatan Langkerembong. Dan tanpa ada urusan besar perkara tidak, tapi kita berdialog yang bisa keluar dari lingkungan. Kalau sekarang kita tidak secepatnya mengamankan status tanah-tanah sekolah yang ada, bukan tidak mungkin bahwa tiap tahun kamu akan pusing dengan urusan tanah-tanah. Dulu ada kerjasama antara yayasan dengan pihak uskupan dan dinas pertanahan. Langkah penting untuk membantu penyelesaian masalah dan mengembalikan perannya Sukma adalah menegakkan regulasi. Sistem pengangkatan kepala sekolah SDK pada masa lalu itu atas rekomendasi dari Ketua Yayasan Sukma, sehingga dari Dinas PDK itu hanya mengeluarkan SK berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan Sukma. Kepset tidak bisa diangkat langsung oleh dinas, karena DK itu kan milik Yayasan Sukma. Ada beberapa kewenangan ya, yang harus menjadi porsi dari Yayasan Sukma. Misalnya penempatan kepala sekolah, SK penentuan kepala sekolah, itu sebenarnya menjadi kewenangan Yayasan Sukma. Amanat rekomendasi Sinode 3 Keuskupan Ruteng memberikan mandat kepada Yaper Sukma untuk membaharui manajemen, merevitalisasi peran Sukma, menghidupkan kembali peran Kecasuk. Berkaitan dengan aset Yaper Sukma, Sinode menegaskan untuk tidak diserahkan ke pihak lain. Saya sebagai Ketua Sukma dalam waktu singkat itu, saya tidak pernah dengar bahwa ada seorang pastor, seorang Kecasuk yang sungguh-sungguh menjalankan tugas sebagai Kecasuk. Para Kecasuk tidak bekerja dengan baik di wilayahnya masing-masing. Tidak mengeluarkan satu surat penetapan SK bahwa Pastor Proki itu adalah kepala cabang Sukma, bukan sebagai Kecasuk, tapi lebih kepada pembina pastoral pendidikan sekolah-sekolah Katolik SDK yang ada di dalam wilayah paroki. Memasuki usia yang ke-50 tahun ini, begitu banyak kerinduan dari para pendahulu agar Yaper Sukma semakin eksis dan terus maju. Harapan yang paling pertama, ya, tanggung jawab pengelolaan yayasan itu ada pada pengurus, dan saya berharap para pengurus Yayasan Sukma ini untuk memanage yayasan supaya yayasan sebagai penyelenggara pendidikan ya, tetap eksis. Hanya ya mudah-mudahan pengurus yayasan sekarang ini sepertinya kedua ya barangkali sering ke sekolah-sekolah Katolik. Harapan saya yayasan ke depan ini harus ada kerjasama dengan pemerintah daerah, seperti apa yang dirintiskan oleh Romedi sekarang. MOU dengan pemerintah itu sangat penting, karena harapannya yayasan Sukma ke depan ini harus semakin maju, semakin berkembang dengan baik. Semangat dari para misionaris itu untuk membangun pendidikan. Jangan hanya berpuas diri bangga sekolah Katolik.
sekolah bangga, kita jadi begini karena itu. Lalu apa sesudah itu? Kita jadi pejabat, kita jadi pelayan masyarakat, kita jadi apa saja, menjadi profesi apa saja. Tugas kita itu melanjutkan karya itu dengan peran kita masing-masing. Dan kalau mau supaya Sukma hidup, selain pemerintah, dia pasti ada porsinya. Tugas kita sekarang ini adalah kesadaran umat Katolik itu sendiri. Give something untuk Yayasan Sukma, untuk survive-nya, supaya dia lebih powerful gitu. Jadi kebanggaan itu jangan hanya ungkapan verbal saja, tapi mesti buat sesuatu. Untuk yang pegawai-pegawai baru di Sukma ini, kami minta supaya mengikuti jejak-jejak kami dulu.